Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperpedulikan penyebabnya. Kinematika itu ada banyak, tetapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Di dalam gerak lurus ada besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, besaran-besaran pada gerak lurus itu meliputi 1. Posisi, jarak, dan perpindahan. 2. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. 3. Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. 4. Percepatan rata-rata. Yang pertama, posisi. Posisi didefinisikan sebagai letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu titik acuan. Kemudian ada jarak. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda, atau delta X sama dengan X min X0. Jadi itu kalau perpindahan itu posisi kedua dikurangi posisi pertama. Terus yang kedua ada kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kemudian kelajuan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Nah, terus kecepatan merupakan turunan dari posisi. Kecepatan itu turunan pertama dari posisi. Posisi itu bisa dilambangkan dengan Y. Nah, itu kan V sama dengan dy per dt. Jadi kecepatan itu turunannya V sama dengan dy per dt. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Contoh, sebuah partikel bergerak memenuhi persamaan Y sama dengan 20T min 3T kuadrat dengan Y dalam satuan meter dan T dalam sekon. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 1 sekon adalah pertama yang diketahui itu Y sama dengan 20T min 3T kuadrat. Nah, yang ditanyakan kan kecepatan partikel. Nah, ini kan contoh dari turunan. V sama turunan dari kecepatan yaitu V sama dengan dy per dt. Kemudian d per dt, y-nya dimasukkan 20t min 3t kuadrat. Kemudian karena ini turunan terhadap t, jadi 20t-nya menjadi 20 dan 3t kuadrat menjadi 6t. Nah, kenapa kuadratnya itu dikali 3? Karena itu merupakan turunan. Kemudian T-nya itu dimasukkan 1. Karena T-nya 1 jadi 6 kali 1. Jadi hasilnya 14 meter per sekon. Kalau belum ada yang paham mengenai turunan dari kecepatan, bisa tanyakan nanti. Selanjutnya ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, dan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Persamaan dari kelajuan rata-rata, V bar sama dengan S per T. Keterangannya V sama dengan kelajuan rata-rata dengan satuan M per S. S sama dengan jarak tempuh, satuannya meter, dan T sama dengan waktu tempuh, satuannya sekon. Kemudian persamaan kecepatan rata-rata, V AFG sama dengan delta X per delta T. Keterangannya V AFG sama dengan kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Delta X sama dengan X2 min X1 sama dengan perpindahan atau satuannya meter. Dan delta T sama dengan perubahan waktu, satuannya. Selanjutnya kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan benda pada selang waktu yang sangat kecil. Kemudian kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu waktu tertentu dari lintasannya.
Nah, apa perbedaan dari kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata? Nah, kalau di kelajuan sesaat itu selang waktunya yang sangat kecil atau mendekati nol. Kemudian persamaan kelajuan sesaat, V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Kemudian persamaan kecepatan sesaat, Vt sama dengan delta X per delta T. Selang waktunya juga sangat kecil, delta T mendekati 0. Selanjutnya percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu selama benda bergerak. Persamaan percepatan rata-rata yaitu A sama dengan delta V per delta T. Delta V merupakan perubahan kecepatan dan delta T perubahan waktu. Selanjutnya yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi misalnya ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang tetap, kecepatannya tidak berubah-ubah. Terus syarat gerak lurus beraturan. Yang pertama, benda bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, benda mempunyai kecepatan yang tetap. Yang ketiga, benda mempunyai percepatan 0. Kemudian persamaan gerak lurus beraturan. S sama dengan V kali T, dengan V adalah kecepatan atau kelajuan dan T adalah waktu. Kemudian ada grafik gerak lurus beraturan, bisa dilihat di gambar. Pada grafik S terhadap T memiliki kecepatan yang konstan dan ada grafik V terhadap T. Selanjutnya ada contoh soal dari gerak lurus beraturan. Sebuah bus bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km selama 15 menit. Jika bus harus menempuh jarak 60 km untuk sampai ke terminal, dalam waktu berapa jam bus tersebut tiba di terminal? Nah, sebelumnya kita cari dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui S sama dengan 10 km, diubah ke meter, jadinya 10.000 meter. Dan T sama dengan 15 menit, diubah ke second menjadi 900. Dicari terlebih dahulu V-nya. V sama dengan S per T sama dengan 10.000 per 900 meter per sekon. Jadi S2 ketemu 60 km sama dengan 60.000 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah T. T sama dengan rumusnya S per V. Nah, S-nya tadi udah ketemu 60.000 meter. 60.000 meter per V-nya dimasukkan 10.000 per 900. Jadi hasilnya adalah 5.400 second atau 1,5 jam. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih untuk materi pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.